Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat walafiat ya. Bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi hari ini adalah menuju pemerintahan yang baik atau good governance. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan perhatikan dan pahami dengan baik ya. Pernahkah Anda melihat adegan seperti pada gambar di atas? Ya, itulah perhitungan suara saat pemilihan umum. Proses perhitungan suara mencerminkan sikap keterbukaan pemerintah. Keterbukaan merupakan salah satu prinsip pemerintahan yang baik atau good governance. Apakah arti pemerintahan yang baik? Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan sikap keterbukaan dan keadilan menuju pemerintahan yang baik. Pembahasan kita yang pertama adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, adanya upaya yang mendirikan pemerintahan dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi, adanya keseimbangan kekuatan, dan menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antar pemerintah swasta dan masyarakat melalui koordinasi yang fasilitas. Mengapa perlu adanya pemerintahan yang baik atau good governance? Lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui pemerintahan yang baik, pembangunan secara merata dapat terlaksana. Melalui perkembangan merata, taraf hidup masyarakat pun dapat meningkat. Peningkatan taraf hidup berarti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Terdapat beberapa asas-asas pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keseimbangan, ketidakberpihakan atau kesamaan dalam mengambil keputusan, kecermatan, motivasi, tidak penyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik atau asas keadilan dan kewajaran. Prinsip pemerintahan yang baik. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari profesionalitas, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Supremasi hukum. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi seluruh pihak tanpa pengecualian. Selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik. Terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi pemerintah, partisipasi masyarakat, adanya sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambatnya adalah integritas pelaku pemerintahan yang rendah, kondisi politik dalam negeri yang kurang demokratis, krisis ekonomi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan sistem hukum yang lemah. Upaya pencegahan dan penanggulangan faktor penghambat terdiri dari agenda politik, yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI,
dan penegakan supremasi hukum. Agenda ekonomi memprioritaskan kebijakan yang mendesak seperti berikut: otonomi daerah, sektor keuangan dan perbankan, serta kemiskinan dan ekonomi rakyat. Agenda sosial yaitu pemerintah perlu melakukan berbagai pencegahan terhadap pertikaian vertikal maupun horizontal yang berpotensi mengorbankan kepentingan bangsa. Dan yang terakhir adalah agenda hukum. Adanya reformasi hukum demi terwujudnya good governance seperti berikut: reformasi konstitusi, reformasi penegakan hukum, reformasi kejaksaan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan pemberdayaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sikap keterbukaan dan keadilan menuju pemerintah yang baik. Upaya meningkatkan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sesuai prinsip keterbukaan, memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan, membiasakan budaya keterbuka dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Upaya meningkatkan jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan, mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan keadilan, serta membiasakan diri bertindak adil dalam keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Merealisasikan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya di lingkungan keluarga adalah mendengarkan nasihat orang tua, mencurahkan isi hati kepada orang tua atau kakak, menonton berita di televisi dan membaca surat kabar untuk memperluas cakrawala berpikir. Contoh di lingkungan sekolah yaitu mematuhi tata tertib yang berlaku, menghargai karya teman, dan jujur pada saat ulangan. Contoh di lingkungan masyarakat adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, membina kerukunan bertetangga secara baik, menghargai keberadaan orang lain. Dan yang terakhir di lingkungan bangsa dan negara, yaitu bekerja sama dengan bangsa lain, bersikap selektif terhadap budaya asing yang masuk ke dalam negeri, dan tidak main hakim sendiri. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.